Tuhan melarang kita menyembah patung dan berhala. Karena Selamat pagi adik-adik, Shalom. Kita bertemu lagi dalam ibadah sekolah minggu online pada hari ini. Dan hari ini bersama Kak Evelyn, ada Kak Titi, ada Kak Serly, dan kita akan bersama Kak Femi hari ini yang akan menemani di musik. Adik-adik apa kabar? Semuanya sehat? Penuh sukacita ya? Kakak-kakak di sini gimana kabarnya? Nah, adik-adik, kakak-kakak di sekolah minggu juga selalu mendoakan supaya adik-adik berada dalam keadaan yang baik-baik juga, dan kita semua percaya bahwa kita selalu berada dalam pemeliharaan Tuhan. Nah, pagi ini kita akan mulai ibadah kita semuanya kakak ajak untuk bangkit berdiri. Yuk kita mau nyanyi lagu Halo Halo Hello Hello Ola Ola. Halo, hello, hello, ola, ola, apa kabarmu? Halo, halo, hello, hello, ola, ola, apa kabarmu? Semuanya senang, semua bersuka, sebab selalu ada Yesus. Jangan kamu sedih, jangan kamu susah, sebab Yesus besertamu. Halo, halo, hello, hello, ola, ola, apa kabarmu? Halo, halo, hello, hello, ola, ola, apa kabarmu? Semuanya senang, semua bersuka, sebab selalu ada Yesus. Jangan kamu sedih, jangan kamu susah, sebab Yesus besertamu. Adik-adik, sebelum kita lanjutkan pujian kita mau buka ibadah kita bersatu dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa di dalam Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur Tuhan pada pagi hari ini karena Tuhan telah mengizinkan kami untuk saat ini mengambil bagian di dalam ibadah sekolah minggu online Bapa. Tuhan biarlah Engkau boleh hadir bersama-sama dengan setiap kami di tempat ini Bapa, baik kakak sekolah minggu maupun adik-adik sekolah minggu yang ada di rumah. Kau memberkati kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu agar kami boleh memuji dan memuliakan Tuhan dengan benar ya Bapa, dan biarlah Engkau berkenan akan pujian kami Bapa. Sebentar juga kami akan mendengarkan firman-Mu, Tuhan biarlah Engkau juga mengurapi setiap adik-adik sekolah minggu yang akan mendengarkan kebenaran firman, sehingga biarlah firman itu boleh menjadi penuntun dalam kehidupan setiap adik-adik sekolah minggu. Terima kasih Bapa, kami mau menyerahkan seluruh ibadah kami ini dari awal pertengahan hingga akhirnya hanya ke dalam pimpinan-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, hari ini untuk kesekian kalinya kita masih tetap beribadah online, tapi meskipun kita belum bisa bertatap muka secara langsung, kita percaya bahwa kita semua tetap harus penuh sukacita, kita harus dengan penuh kebahagiaan karena kita tahu bahwa Tuhan selalu menyertai kita. Yuk kita mau puji nama Tuhan lagi, kita nyanyi lagu Allahku Besar. Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh, oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh, oh, gunung miliknya, sungai miliknya,
tiada yang mustahil bagi Dia. Oh, oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh, oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh, oh, gunung miliknya, sungai miliknya, bintang-bintang ciptaannya. Oh, oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh, oh. Adik-adik, seperti kata lagu tadi, bahwa kita punya Allah yang perkasa. Kita percaya bahwa Allah kita begitu hebat, dan sebagai anak-anak sekolah minggu juga kita harus bisa menyaksikan akan kebesaran Tuhan, akan kehebatan Tuhan kita. Nah, untuk bisa kita menyaksikan akan kebenaran Tuhan buat teman-teman kita, buat papa mama, buat adik atau kakak, kita perlu mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Nah, nanti kita akan dengarkan cerita yang akan disampaikan oleh Kak Enda. Hari ini kita masih mau belajar tentang Rasul Paulus. Kita masih melanjutkan cerita minggu lalu. Kalau minggu lalu kita dengar tentang pelayanan dari Bapak Paulus di Korintus, hari ini kita mau dengar cerita tentang pelayanan Bapak Paulus di Efesus. Nah, sebelum kita mendengarkan firman, kita mau mempersiapkan hati kita mau menyanyikan lagu Firman Tuhan Ku Dengar. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus, tolonglah aku. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus, tolonglah aku. Yesus, tolonglah aku. Yesus, tolonglah aku. Oke adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan pujian, kita sudah memuji nama Tuhan bersama, dan saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Nah, sebelumnya kita berdoa dulu ya adik-adik ya. Lipat tangannya, tutup mata, kita mau mulai berdoa kita. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Kami mengucap syukur Tuhan karena hari ini, pagi ini Tuhan, kami boleh mendengarkan firman-Mu kembali Tuhan, membaca Alkitab bersama Bapa tentang kebaikan Tuhan. Biarlah apa yang kami dengar, kami baca dan kami lihat Tuhan, kami boleh mengerti sehingga firman Tuhan untuk kami menjadi luar biasa. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami boleh berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Nah adik-adik, hari ini kita ingin melanjutkan cerita yang kemarin Kak Sherly sampaikan. Nah, tema kita hari ini adalah Paulus di Efesus. Nah adik-adik, sebelum Kak Endah menceritakan tentang Paulus di Efesus, kita lihat tayangan video terlebih dahulu. Seperti ini. Kira-kira pada waktu itu timbul huru-hara besar mengenai jalan Tuhan. Sebab ada seorang bernama Demetrius, seorang tukang perak yang membuat kuil-kuilan Dewi Artemis dari perak. Usahanya itu mendatangkan penghasilan yang tidak sedikit bagi tukang-tukangnya. Ia mengumpulkan mereka bersama-sama dengan pekerja-pekerja lain dalam perusahaan itu dan berkata, "Saudara-saudara, kamu tahu bahwa kemakmuran kita adalah hasil perusahaan ini. Sekarang kamu sendiri melihat dan mendengar bagaimana Paulus bukan saja di Efesus, tetapi juga hampir di seluruh Asia
telah membujuk dan menyesatkan banyak orang dengan mengatakan bahwa apa yang dibuat oleh tangan manusia bukanlah dewa. Dengan jalan demikian, bukan saja perusahaan kita berada dalam bahaya untuk dihina orang, tetapi juga kuil Artemis, Dewi besar itu, berada dalam bahaya akan kehilangan artinya. Dan Artemis sendiri, Artemis yang disembah oleh seluruh Asia dan seluruh dunia yang beradab, akan kehilangan kebesarannya. Mendengar itu, meluaplah amarah mereka. Lalu mereka berteriak-teriak. Katanya, Bersalah Artemis, Dewi orang Efesus! seluruh kota menjadi kacau dan mereka ramai-ramai membanjiri gedung kesenian serta menyeret Gaius dan Aristarkus, keduanya orang Makedonia dan teman seperjalanan Paulus. Paulus mau pergi ke tengah-tengah rakyat itu, tetapi murid-muridnya tidak mengizinkannya. Bahkan beberapa pembesar yang berasal dari Asia yang bersahabat dengan Paulus mengirim peringatan kepadanya supaya ia jangan masuk ke gedung kesenian itu. Sementara itu orang yang berkumpul di dalam gedung itu berteriak-teriak. Yang seorang mengatakan ini dan yang lain mengatakan itu. Sebab kumpulan itu kacau balau dan kebanyakan dari mereka tidak tahu untuk apa mereka berkumpul. Lalu seorang bernama Alexander didorong ke depan oleh orang-orang Yahudi. Ia mendapat keterangan dari orang banyak tentang apa yang terjadi. Segera ia memberi isyarat dengan tangannya dan mau memberi penjelasan sebagai pembelaan di depan rakyat itu. Adik-adik, di dalam video itu kita melihat siapa itu Demetrius. Nah, dia adalah seorang yang mengerjakan tukang apa ya adik-adik? Tukang yang membuat patung adik-adik. Nah, patung kecil namanya Dewi Artemis. Nah, mereka meyakini bahwa apa yang dibuat patung itu sebagai dewa sembahan mereka adik-adik. Nah, dia marah adik-adik di situ karena dia mendengar ada sekelompok orang yang menyampaikan bahwa apa yang dibuat manusia bukan Tuhan yang harus disembah. Nah, Demetrius itu marah adik-adik karena dia merasa, wah berarti dia menghina dewinya dia. Dan di sisi lain adik-adik dia juga merasa penghasilan dia sebagai pembuat patung pasti dia akan berkurang. Nah, dia marah adik-adik. Nah, dalam kekacauan seperti itu ada Tuhan mengizinkan bahwa ada untuk mengembalikan suasana seperti itu adik-adik. Nah, adik-adik pernah dengar kan di TV-TV gimana kalau yang ada demo, ada kekacauan. Nah, pasti Tuhan mengizinkan orang yang untuk menormalkan keadaan itu, mendamaikan. Nah, di situ Rasul Paulus mengirim sahabatnya untuk mendamaikan hal itu. Karena Rasul Paulus mengajarkan bahwa Tuhan melarang kita menyembah patung dan berhala. Karena apa yang dibuat manusia itu tidak boleh kita sembah. Nah, adik-adik, Tuhan Yesus adalah Allah atas alam semesta. Nah, adik-adik, kenapa Tuhan melarang kita menyembah patung dan berhala? Karena di dalam perintah 10 hukum Tuhan yang diberikan Tuhan melalui Musa, jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit, di atas, atau yang ada di bumi, atau ada yang ada di dalam air, di bawah bumi. Nah, semua yang ada di dunia, ada di langit, ada di bumi, itu semua ciptaan Tuhan Allah. Nah, adik-adik, nah kekacauan itu sudah didamaikan. Itulah Tuhan mengajarkan tidak ada orang yang boleh menyembah berhala. Nah, itulah cerita adik-adik hari ini. Nah,
Adik-adik, Tuhan Yesus mengajarkan dan Tuhan Yesus adalah Allah yang menciptakan, Allah yang menebus, Allah yang menghakimi dan Allah yang hidup dan menghidupkan dan Allah yang menyelamatkan manusia. Nah, adik-adik, Tuhan Yesus kita adalah Tuhan yang luar biasa. Tuhan kita, Tuhan yang menyelamatkan kita semua. Nah, seperti itu adik-adik cerita minggu ini. Dan adik-adik, Kak Enda sebelum memberikan tugas untuk minggu ini, kita melihat teman-teman kita yang mengirim tugas-tugas mereka yang apa Kak Seri sudah tugaskan. Tugas hari ini ya untuk minggu depan adalah ayat hafalan dari Kisah Para Rasul 18 ayat 9 dan 10. Kisah Para Rasul 18 ayat 9 dan 10. Jangan takut, teruslah memberitakan firman dan jangan diam, sebab Aku menyertai engkau dan tidak ada seorang pun yang akan menjamah dan menganiaya engkau. Kisah Para Rasul 18 ayat 9 sampai 10. Jangan takut, teruslah memberitakan firman dan jangan diam, sebab Aku menyertai engkau dan tidak ada seorang pun yang akan menjamah dan menganiaya engkau, sebab banyak umatku di kota ini. Terima kasih. Kisah Para Rasul 18 ayat 9 sampai 10. Jangan takut, teruslah memberitakan firman dan jangan diam, sebab Aku menyertai engkau dan tidak ada seorang pun yang akan menjamah dan menganiaya engkau. Kisah Para Rasul 18 ayat 9 sampai 10. Jangan takut, teruslah memberitakan firman dan jangan diam, sebab Aku menyertai engkau dan tidak ada seorang pun yang akan menjamah dan menganiaya engkau, sebab banyak umatku di kota ini. Kisah Para Rasul 18 ayat 9 sampai 10. Jangan takut, teruslah berfirman dan jangan diam, sebab Aku menyertai engkau dan tidak seorang pun yang akan menjamah dan menganiaya engkau, sebab banyak umatku di kota ini. Kisah Para Rasul 18 ayat 9 sampai 10. Jangan takut, teruslah memberitakan firman dan jangan diam, sebab Aku menyertai engkau dan tidak ada seorang pun yang menjamah dan menganiaya engkau, sebab banyak umatku di kota ini. Kisah Para Rasul 18 ayat 9 dan 10. Jangan takut, teruslah memberitakan firman dan jangan diam, sebab Aku menyertai engkau dan tidak ada seorang pun yang akan menjamah dan menganiaya engkau. Kisah Para Rasul 18 ayat 9 sampai 10. Jangan takut, teruslah memberitakan firman dan jangan diam, sebab Aku menyertai engkau dan tidak ada seorang pun yang akan menjamah dan menganiaya engkau, sebab banyak umatku di kota ini. Shalom. Hai teman-teman. Kisah Para Rasul 18 ayat 9 sampai 10.
Jangan takut, teruslah memberitakan firman dan jangan diam, sebab aku menyertai engkau dan tidak ada seorang pun yang akan menjamah dan menganiaya engkau, sebab banyak umatku di kota ini. Terima kasih, dadah teman-teman. Kisah Para Rasul 18 ayat 9 dan 10. Jangan takut, teruslah memberitakan firman dan jangan diam, sebab aku menyertai engkau dan tidak ada seorang pun yang akan menjamah dan menganiaya engkau. Kisah Para Rasul 18 ayat 9 sampai 10. Jangan takut, teruslah memberitakan firman dan jangan diam, sebab aku menyertai engkau dan tidak ada seorang pun yang akan menjamah dan menganiaya engkau. Rasul 18 ayat 9 sampai 10. Jangan takut, teruslah memberitakan firman dan jangan diam, sebab aku menyertai engkau dan tidak ada seorang pun yang akan menjamah dan menganiaya engkau, sebab banyak umatku di kota ini. Kisah Para Rasul 18 ayat 9 sampai 10. Jangan takut, teruslah memberitakan firman dan jangan diam, sebab aku menyertai engkau dan tidak ada seorang pun yang akan menjamah dan menganiaya engkau, sebab banyak umatku di kota ini. Terima kasih. Kisah Para Rasul 18 ayat 9 sampai 10. Jangan takut, teruslah memberitakan firman dan jangan diam, sebab aku menyertai engkau dan tidak ada seorang pun yang akan menjamah dan menganiaya engkau, sebab banyak umatku di kota ini. Terima kasih. Rasul 18 ayat 9 sampai 10. Jangan takut, teruslah memberitakan firman dan jangan diam, sebab aku menyertai engkau dan tidak ada seorang pun yang akan menjamah atau menganiaya engkau, sebab banyak umatku di sini. Terima kasih. Para Rasul 18 ayat 9 sampai 10. Jangan takut, teruslah memberitakan firman dan jangan diam, sebab aku menyertai engkau dan tidak ada seorang pun yang akan menjamah dan menganiaya engkau. Kisah Para Rasul 18 ayat 9 sampai 10. Jangan takut, teruslah memberitakan firman dan jangan diam, sebab aku menyertai engkau dan tidak ada seorang pun yang akan menjamah dan menganiaya engkau, sebab banyak umatku di kota ini. Terima kasih, dadah. Para Rasul 18 ayat 9 sampai 10. Jangan takut, teruslah memberitakan firman dan jangan diam, sebab aku menyertai engkau dan tidak ada seorang pun yang akan menjamah dan menganiaya engkau, sebab banyak umatku di kota ini. Kisah Para Rasul 18 ayat 9 sampai 10. Jangan takut, teruslah memberitakan firman Tuhan dan jangan diam, Sebab aku menyertai engkau dan tidak ada seorang pun yang akan menjamah dan menganiaya engkau, sebab banyak umatku di kota ini. Adik-adik, tugas untuk minggu ini, adik-adik boleh menggambar, mewarnai dengan temanya Tuhan Yesus adalah Tuhan yang menciptakan langit dan bumi dan segala isinya. Itu tema gambar untuk tugas hari ini. Contohnya gini adik-adik, apa sih yang digambar? Nah, boleh seperti ini adik-adik.
gambarnya Kak Endah. Nah, Tuhan menciptakan tumbuh-tumbuhan, binatang. Ini untuk kelas batita boleh. Kalau ada yang hanya tumbuh-tumbuhan, bunga. Nah, untuk kakak yang besar, adik-adik yang besar mungkin agak lebih ini lagi, seperti ini. Nah, Tuhan menciptakan ada awan, ada binatang, manusia. Nah, ini diwarnai, nanti dikirim adik-adik ya. Nah, ngirimnya setelah diwarnai, adik-adik boleh ngirimnya dengan adik-adik sendiri, difoto, langsung dikirim paling lambat hari Kamis jam 12 ke alamat ini. Oke adik-adik, ditunggu kakak-kakak sekolah minggu. Nah adik-adik, sebelum kita tutup firman ini, kita mau berdoa dulu. Mari kita berdoa. Tuhan Allah yang baik, terima kasih Tuhan. Tuhan, firman yang kami baca, firman yang kami dengar Tuhan, biarlah kutanam dalam hati kami Bapa, sehingga kami boleh bertumbuh, sehingga kami juga boleh bersaksi kepada teman-teman dan saudara kami yang belum percaya bahwa Tuhanku, Tuhan Yesusku luar biasa. Terima kasih Bapa, kami juga mohon ampun Bapa bila kami dalam mendengarkan firman-Mu tidak sungguh-sungguh, kami mohon ampun ya Bapa. Terima kasih Bapak, kami juga tak lupa berdoa untuk teman-teman kami Tuhan yang hari ini belum bisa ikut ibadah sekolah minggu, biarlah minggu depan dia boleh bersama mendengarkan melalui cerita online ini. Terima kasih Bapak, dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami boleh berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan cerita yang disampaikan oleh Kak Endah. Biarlah apa yang disampaikan oleh Kak Endah bisa bertumbuh buat adik-adik dan bisa berbuah buat orang-orang di sekeliling adik-adik. Adik-adik jangan lupa ya tugas yang tadi sudah diberikan oleh Kak Endah, menggambar dan mewarnai, diserahkan hari Kamis paling lambat jam 12 siang di alamat ini. Nah sekarang kita mau mengakhiri ibadah kita mau mengaminkan firman Tuhan yang tadi sudah kita dengar, kita menyanyikan lagu Tuhan Yesus, Aku Berjanji. Tuhan Yesus, aku berjanji, jadi murid-Mu yang setia, rajin berdoa, baca Alkitab, selalu bersaksi bagimu. Akal iblis aku menolak, firman Tuhan aku menurut, mulai sekarang sampai selamanya, tetap setia pantang mundur. Tuhan Yesus aku berjanji, jadi murid-Mu yang setia, selalu berdoa, baca Alkitab, selalu bersaksi bagiku. Akal iblis aku menolak, firman Tuhan aku menurut, mulai sekarang sampai selamanya, tetap setia pantang mundur. Nah adik-adik, kita akan mengakhiri ibadah kita akan menerima berkat dari yang akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Martinus Haurisa. Namun sebelumnya kita akan menyanyikan lagu Bapak Terima Kasih. Bapak terima kasih. Bapa di dalam surga,
Shalom, selamat pagi anak-anak sekolah minggu. Hari ini kita sudah bersama-sama menikmati ibadah sekolah minggu kita. Kita sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang disampaikan oleh Kak Endah. Dan firman itu mengajarkan buat kita bahwa hanya Allah saja yang harus menjadi dasar sumber kehidupan kita hari ini sampai selama-lamanya. Dan kita juga sudah memuji serta memuliakan nama Tuhan lewat nyanyian pujian yang dibawakan oleh Kak Evelyn, Kak Seri, Kak Titi, dan juga Kak Femi. Kita percaya bahwa biarlah pujian penyembahan kita boleh semakin berkenan di hadapan Tuhan. Nah, sekarang kita akan mengakhiri ibadah kita. Seperti biasa kita akan merendahkan diri kita di hadapan Tuhan, menundukkan kepala kita untuk menerima berkat yang dari Tuhan. Mari kita terima berkat dari Tuhan. Kasih karunia dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus dan dari Roh Kudus senantiasa memberkati, melindungi, menyertai perjalanan hidup anak-anak sekolah minggu dari kemarin, sekarang, sampai kalian semua memiliki masa depan yang luar biasa dari Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kita semua yang percaya katakan amin. Selamat pagi, Tuhan memberkati.